Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang manajemen risiko sesi kedua. Topiknya adalah identifikasi risiko. Pada identifikasi risiko ini akan dibahas dua buah alat yang dapat digunakan untuk melakukan satu identifikasi risiko yang terjadi pada suatu permasalahan. Alat tersebut adalah diagram tulang ikan atau fishbone diagram dan bagan alir atau flowchart. Diagram tulang ikan biasa disebut dengan diagram sebab akibat, dan bagan alir merupakan penggambaran aliran satu proses sebuah sistem dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Dikatakan diagram fishbone atau tulang ikan karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan, di mana pada diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan pada bagian moncong kepala ikan. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram sebab akibat karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat berkaitan dengan pengendalian proses statistik. Diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau sebab dan karakteristik kualitas atau akibat disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Sementara pada diagram bagan alir atau flowchart, bagan alir atau diagram arus atau diagram flowchart ini adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Bagan ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Bagan alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Bagan alir digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan suatu proses atau program sederhana, seperti jenis diagram lainnya. Diagram ini membantu menggambarkan apa yang sedang terjadi dan dengan demikian membantu mengerti sebuah proses. Mungkin saja menentukan kekurangan fitur atau bagian yang kurang jelas di dalam sebuah proses. Mari kita lihat lebih dalam tentang nama bagian di diagram tulang ikan. Jadi kalau kita melihat
pada layar ada gambar tulang ikan itu dibagi dua. Yang sebelah kanan, ini sebelah kanan, itu adalah bagian kepala ikan ya. Kepala ikan itu disebut akibat. Sedangkan yang di bagian sebelah kiri berisi adalah duri-duri tulang dari tulang ikan ini dinyatakan sebagai sebab-sebabnya. Jadi kalau kita ambil contoh pada layar sudah terlihat menggunakan 4 variabel pendekatan. Yang pertama menggunakan 4M, yaitu mesin, metode, material, dan manpower. Atau ini mesin, metode, material, dan SDM ya, SDM. Jadi jumlah daripada penyebabnya ini tergantung ya, silakan sesuai dengan kebutuhan. Terus apabila memang gambarnya ini tidak kurang ya diperpanjang, diperbesar atau ditambah dengan tulang-tulangnya ikan ini. Itu yang menentukan daripada sebuah proses penggambaran diagram tulang ikan. Baik, rekan-rekan semua, saya akan memberikan contoh suatu implementasi pendekatan 4M melalui diagram tulang ikan. Jadi di sini permasalahannya saat ini sudah diketahui bahwa korban COVID-19 sudah turun ya, sudah turun. Ini akibat. Maka ditaruh di bagian kepala tulang ikan. Ini maksudnya kepalanya bagian kanan ini ya. Kemudian dicari penyebabnya. Penyebabnya ini saya melakukan pendekatan dengan 4M, yaitu mesin, metode, kemudian material, dan manpower. Yang disebut mesin di sini adalah rumah sakit, kamar di rumah sakit, kamar perawatan, kemudian tempat tidurnya ya. Itu jadi di sini di mesin sini itu ada indikatornya ada 3, rumah sakit, kamar, tempat tidur ya. Kemudian di variabel yang metode atau metode ini ada 4 indikatornya. Yang pertama kita melakukan cuci tangan, kemudian PSBB ya, kemudian jaga jarak ya, yang selanjutnya penggunaan masker ya, masker. Jadi di sini untuk metode, variabel metode, indikatornya itu ada 4. Sementara ada variabel berikutnya kita sebut material. Material di sini kita ambil juga 3. Apa yang dimaksud dengan 3 di sini yaitu ada masker, kemudian APD ya kan. APD itu yang pakaian seragam putih-putih semua itu yang sampai dari kepala sampai kaki. Alat pelindung diri, kemudian vaksin. Di sini materialnya ada 3 indikator. Kemudian manpower. Manpower di sini ada dokter, ada perawat. Kalau ada sopir itu kita masukkan di dalam perawat ya. Jadi itu rekan-rekan semua tentang pendekatan 4M, bagaimana cara menentukan variabelnya, kemudian cara menentukan indikator-indikatornya, sehingga terjadi korban COVID sekarang ini sudah
sudah mulai menurun ya, menurun. Dari hasil analisis dengan menggunakan diagram tulang ikan, maka kita peroleh tabel data analis ya, yang seperti kita lihat pada layar monitor. Di sini ada 11 indikator yang ada, mulai dari rumah sakit yang di kolom 2 ini ya. Rumah sakit, ketersediaan kamar, ketersediaan tempat tidur, cuci tangan, PSBB, jaga jarak, masker. Kemudian yang ke-8 APD, vaksin, kemudian dokter dan perawat. Jadi rekan-rekan semua, nah di sini adalah di kolom 3, 4, 5 itu adalah kolom mesin ya. Kemudian di kolom 6, 7, 8 itu metode ya, atau metode. Kemudian kolom 9, 10, 11 ada kolom material, dan 12 sampai 13 itu kolom manpower atau sumber daya manusia. Di sini masing-masing variabel memiliki 3 kolom. 3 kolom itu menunjukkan ada 3 tahun di dalam satu penelitian ini. Data-data yang diperoleh ada data-data 3 tahun. Mari kita melihat pada variabel mesin ini pada tahun 2020 masih untuk rumah sakit masih kekurangan 15%, kemudian ketersediaan kamar kurang 50%, ketersediaan tempat tidur 50%. Tetapi untuk tahun 2021 kekurangan ini sudah bisa diminimalisir, yang tadinya 15 menjadi 5% ya kurangnya. Yang tadinya 50 menjadi 15%. Kemudian tempat tidur yang tadinya kurang 50 masih bisa diminimalisir menjadi kurang 30%. Sementara pada tahun 2022 itu sudah terjadi surplus ya. Ada rumah sakitnya sudah meningkat karena penggunaan apartemen ya, atau apa yang dijadikan rumah sakit, sehingga surplus 5% ya. Kemudian kamarnya 10%, tempat tidurnya sudah meningkat menjadi 10%. Nah, sementara kalau kita lihat di metodenya, yaitu cuci tangan, pada awal-awal diterapkan masih ada kekurangan tempat sekitar 30%. Kemudian PSBB juga masih ada kekurangan 20%, begitu pula jaga jarak 20%, masker juga masih minus 20%. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang tadinya 30% menjadi 12% kurangnya. Begitu pula yang 20% PSBB menjadi 10% kurangnya. Kemudian yang 20% itu berkurang menjadi 5%, begitu pula maskernya juga hanya sudah mulai ada peningkatan, yaitu kurangnya tinggal 5%. Tapi pada tahun 2022 sudah surplus ya, cuci tangan tempatnya sudah lebih 20%, PSBB 20%,
jaga jarak 20%, dan maskernya sudah gampang sekali dicari ya. Setiap apotek, warung, semuanya sudah ada. Ini meningkat menjadi 25%. Jadi kalau kita melihat kondisi yang di sini tentang APD itu pada saat dilakukan pada tahun 2020 itu masih kurang sekitar 60% ya, 60%, vaksin kurang 50%, tapi untuk tahun 2021 sudah ada peningkatan, kekurangan yang tadinya 60% sudah tinggal 15%, begitu pula dengan vaksinnya yang tadinya 50% menjadi 25%. Sementara untuk 2020 sudah terjadi surplus, APD-nya surplus 10%, vaksinnya juga surplus 10%. Nah, kemudian kita bisa melihat manpower, di mana pada saat tahun 2020 itu dokternya masih kurang 30%, perawatnya 30%, tapi di 2021 itu sudah meningkat, tinggal kekurangannya tinggal 10%, dan ininya tinggal 10% juga. Sementara di 2022 dokter sama perawat sudah mulai surplus. Itu rekan-rekan semua tentang mesin, metode, material, manpower yang menjadi sebab daripada ini, sehingga akibatnya korban COVID yang ada pada saat ini sudah mulai turun ya, baik itu dari sisi mesinnya maupun dari sisi metodenya maupun dari sisi manpower-nya ya, yang menyebabkan itu karena masing-masing sudah surplus ya Pak. Baik, itu penjelasan saya tentang tabel data analisis kegiatan sebab akibat terjadinya penurunan korban COVID-19. Baik, rekan-rekan semua, saya lanjutkan lagi tentang masih menggunakan diagram sebab akibat, di mana sekarang ini saya menggunakan pendekatan 4P melalui diagram tulang ikan. Di dalam 4P di manajemen pemasaran kita sudah mengenal, yaitu ada produk, ada place, ada promotion, dan ada price. Jadi di sini indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produk ini yang pertama ada 7, yang yaitu kinerja, fitur, kehandalan, kesesuaian, daya tahan, dan serviceability serta estetika. Itu merupakan indikator untuk mengetahui satu produk, baik buruknya satu produk. Kemudian variabel yang kedua adalah place. Place itu indikatornya adalah lokasi, kemudian distribusi, dan transaksi. Di sini place memiliki 3 buah indikator ya. Sementara untuk promosi itu memiliki 3 buah indikator juga. Contohnya advertising, kemudian sales promotion, jadi
promosi yang dilakukan oleh penjual ya, oleh salesman atau sales girl. Kemudian ada namanya public relation atau hubungan masyarakat. Sementara variabel yang keempat adalah price atau harga. Di sini ada 3 indikator, yaitu operating cost, competitor cost, dan value added cost. Jadi masing-masing tidak dalam satu perusahaan bisa saja menjual barang dengan 3 harga itu, tetapi di level yang berbeda ya, di level yang berbeda, artinya di jenis yang berbeda atau di lokasi yang berbeda. Itu gambarannya pendekatan 4P melalui diagram tulang ikan. Baik, rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tentang tabel data analisis kegiatan sebab akibat terjadinya penurunan kepuasan pelanggan. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang produk ya. Dari variabel produk ini dalam 3 tahun terakhir ada terjadi satu proses mulai dari kinerja yang pada tahun 2021 itu adalah 20%, kemudian pada tahun 22-nya 15%, kemudian pada tahun 2023 15%. Jadi belum bisa naik lagi di 20%. Kemudian fitur yang tadinya 15%, dia naik menjadi 20%, dia tahun 2023 naik 20%. Kehandalan tetap 10% semuanya. Kesesuaian harapan ini pada 2021 10%, 2022 naik 5% menjadi 15%. Kemudian pada tahun 2023 turun lagi menjadi 10%. Kemudian masalah daya tahan fasilitas ini 15%. 22 turun 10%, 23 kembali ke 15% lagi. Sementara serviceability dan estetika kemudian harganya adalah stabil ya, harganya stabil. Jadi di sini yang mengalami penurunan itu mulai dari kinerja, kemudian ya kinerja aja saya, sehingga sebetulnya dari kinerja di sini adalah yang menghambat terjadinya ini dari sisi kinerja, sehingga tetap kepuasannya itu tetap turun ya. Kemudian dari sisi place ini ada indikatornya, ada 3, lokasi, distribusi, dan transaksi. Jadi mulai dari 21, 50%, 25%. Ada lokasi 22 itu ada peningkatan ya, 55%. Baik Pak, tapi pada tahun 2023 semuanya turun, lokasi, distribusi, transaksi, ya mungkin karena perubahan alur jalan atau apa juga berpengaruh ya. Itu rekan-rekan gambaran tentang pendekatan 4P
yang sudah produk price. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan variabel yang lain. Pada variabel promosi itu indikatornya ada 3, advertising, sales promotion, dan public relation. Pada tahun 2021 itu posisinya ada 30%, 50%, dan 20%. Sementara pada tahun 2022 advertisingnya adalah turun menjadi 20%, salesnya naik 55%, public relation-nya turun dari 20 menjadi 15%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis dari advertising ya, sehingga di sini menaikkan dari sisi sales sama public relation ya. Di sini salesnya turun 30%, saya turun, tapi yang naik public relation menjadi 60% ya, menjadi 60%. Kemudian selanjutnya dari sisi price, variabel price itu boleh dikata stabil ya, mulai dari operating cost-nya, kompetitor price-nya, dan maupun benefit price-nya. 50-25% dari tahun 2021, 22, dan 23 sama ya. Sehingga kita bisa menyebutnya adalah stabil ya. Untuk promosinya stabil, untuk ininya juga stabil price-nya. Sementara kalau di restoran sudah ada pelayannya dan ada AC-nya, apalagi kalau di hotel ya, ada tempat duduknya yang ada di sofa, pelayannya juga ini pakai dasi, pakai pakaian yang bagus ya, dan kita diservis dengan gelas ya, itulah bedanya, sehingga manfaat yang diperoleh pelanggan itu berbeda, sehingga satu kemasan kalengan yang harganya di kaki 5.000 di hotel bintang bisa menjadi 25.000. Baik, itu teman-teman semua dari diskusi pertemuan yang kedua ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.